indah ini kami berkumpul kembali untuk Bible study dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. Tuhan memberkati hamba-Mu yaitu Bapak Cho yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dan kuasa Roh Kudus sehingga dapat mengajarkan kebenaran firman Allah yang hidup kepada kami, sehingga rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan dinyatakan kepada kami semua ya Bapa, dan Roh Kudus yaitu roh hikmat dan wahyu dicurahkan ke atas kami sebagai pendengar, baik kami yang ada langsung di tempat ini, bahkan orang-orang yang hadir melalui media online, sehingga kami semua dapat menyadari dalam kerjaan Roh Kudus, bahkan mempraktekkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya bahwa hanya Roh Kudus yang memampukan kami untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu yang alkitabiah. Dan kami serahkan bebas tadi ini ke dalam tangan Tuhan Allah saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 아멘. 할렐루야. 자, mari kita menghafal slogan kami. Konsentrasi mendengar. Konsentrasi menyadari. Konsentrasi percaya. Konsentrasi mempraktikkan. Oke, dua kali yang masing-masing. Sudah siap? Junji sudah siap? Masih ada hatinya di pasar. 자, menghafal bersama-sama. 1, 2, 3. Konsentrasi mendengar. Konsentrasi mendengar. Konsentrasi menyadari. Konsentrasi menyadari. Konsentrasi percaya. Konsentrasi percaya. Konsentrasi praktekkan. Konsentrasi praktekkan. Oke, membuka 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Nanti kami membaca. 자, kemarin review dulu. Kemarin kami belajar tentang janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Bagaimana kita bisa tidak memadamkan roh? Bagaimana kami tidak bisa menganggap rendah nubuat-nubuat? Untuk itu, ada 3 peranan yang masing-masing. Yang pertama, pengkhotbah. Harus memberitakan Injil yang murni. Menyampaikan Injil yang murni. Pengkhotbah Injil yang murni. Oke. Yang kedua, pada waktu itu Roh Kudus bekerja dengan firman Allah yang murni. Pada waktu itu Roh Kudus memakai firman Allah itu sebagai senjata rohani. Kemudian orang-orang kudus yang mendengar firman Allah itu perlu merenungkannya dengan berulang-ulang. Pada waktu itu, orang yang merenungkan firman Allah itu bisa mendapat sukacita dan mendapat terima kasih. Ini adalah artinya tidak memadamkan roh dan tidak mengangkat rendah nubuat-nubuat. Amin. Jadi pada zaman modern ini, nubuat-nubuat itu menunjukkan firman Allah yang diumumkan oleh hamba Tuhan, yaitu khotbah. Amin. Kemudian ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ini secara singkatnya apa? Membedakan firman Allah. Membedakan roh juga yang berasal dari Roh Kudus. Roh yang berasal dari setan. Oke. Jadi membedakan. Kita perlu. Kemudian di sini perlu memikirkan lagi tentang merenungkan firman Allah. Tak pernah mengalami dalam doa, mulai berdoa, Roh Kudus. Sekarang saya mau berdoa. Sekarang saya mau bersekutuan dengan Tuhan Allah. Saya mau berdialog dengan Roh Kudus. Kiranya mengurapi hatiku agar saya bisa mendengar suara Roh Kudus.
agar saya bisa menyadari rahasia firman Allah. Berdoa coba merenungkan firman Allah tentang Injil. Waktu saya masih orang berdosa, Tuhan Yesus berdarah di atas kayu salib untuk segala dosa-dosaku. Coba merenungkan firman. Waktu saya berusul kepada Tuhan Allah, waktu saya bermusuhan dengan Tuhan Allah, Yesus berdarah untuk segala dosa. Yesus mengorbankan nyawanya, memberikan nyawanya untuk menyelamatkan dosa-dosa. Coba merenungkan. Dalam pekerjaan Roh Kudus, menyadari artinya firman Allah itu lebih mendalam, lebih konkret. Tak saja, teori saja enggak. Dengan sepenuh hatinya, menyadari betul-betul benar. Jadi terharu, timbul baru sukacita, semakin penuh semakin dipenuhi dengan terima kasih. Setelah datang dari Korea lagi, kemudian saya merenung. Saya sudah mundur. Tapi dalam rencana Tuhan Allah yang indah mengutus lagi. Kemudian masih inteleknya normal. Masih bisa menghafal. Masih bisa memikirkan secara masih kuat, masih sehat. Tuhan Allah yang luar biasa. Ini kasih karunia Tuhan Allah yang luar biasa. Dipenuhi dengan terima kasih. Dipenuhi dengan sungguh-sungguh konsentrasi melalui pelayanan kebenaran firman. Tapi sebelumnya, sebelum kita merenungkan firman Allah, perlu apa? Di dalam tentang di dalam gudangnya tidak ada firman Allah. Bagaimana ambil firman Allah untuk Jadi menghafal firman Allah banyak di dalam hati kita. Ini pasti. Nah, kalau begitu, mengapa kita merenungkan firman Allah-nya begitu penting? Mengapa kita merenungkan pengalaman yang hal yang luar biasa sudah pernah mengalaminya? Enggak begitu penting. 1 Petrus pasal 1 ayat 24. Coba membaca. 1 Petrus pasal 1 ayat 24. Dulu saya firman Allah ini menggerakkan hati. Jadi saya lebih sungguh-sungguh memperhatikan firman Allah. Dan sekarang saya sangat-sangat suka firman Allah. Oleh karena alasan begitu. Oke. 1 Petrus pasal 1 ayat 24. Sebab membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. 25 melanjutkan. 1, 2, 3. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Walaupun saya tidak berbicara 25, tapi langsung mulai membaca. Ini orang yang bijaksana. Layak dipuji. Karena 24-nya saja masih kurang cukup. Karena tentang firman Allah belum dibacakan.
Coba semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunga gugur. Tapi firman Allah, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jadi saya sangat-sangat suka firman Allah. Menjadi suka untuk melani pelanan kebenaran firman Allah. Karena apa? Selama-lamanya. Hari ini coba ambil firman Allah. Ini rumput atau rumput bu. Saudara-saudara. Kecantikan saudara-saudara. Kegantengan saudara. Berlaku berapa lama? Memang maksimum 10 tahun ya. Coba menikah kemudian berusia 30-an. Bagaimana? Sudah mukanya begini-begini. Apalagi berusia 40-an. Aduh. Sudah menjadi sepupu nenek kakek. Apalagi berusia 60-an, 70-an. Bagaimana mukanya, rambutnya, giginya, matanya. Coba mau membuang semua. Karena menjadi sederhana. Begitu. Semuanya apa? Sama seperti rumput yang kering. Sama seperti bunga yang gugur. Coba bunga. Berapa hari baru bunga. Kemudian kasih kesan yang baik. Berapa? Semua begitu. Semua yang ada di bumi ini sama seperti rumput dan bunga. Tapi hanya satu saja yang selama-lamanya. Firman Allah. Jadi di antara banyak pelanan-pelanan untuk Tuhan Allah, saya lebih konsentrasi. Menjadi lebih suka pelanan kebenaran firman Allah. Yaitu mengajar Injil, belajar Injil, mengadakan seminar untuk mengajar Injil. Kenapa? Firman Allah saja selama-lamanya. Amin. Pelanan firman Allah itu ditugaskan kepada siapa? Tuhan. Yaitu menunjukkan siapa? Saudara-saudara. Harus menyadari. Wah, saya adalah orang yang khusus. Orang yang spesial. Karena apa? Mendapat tugas yang berlaku selama-lamanya. Misalnya saudara-saudara mendapat karunia untuk membangun gedungnya. Maka setiap kali mengelingi untuk apa? Membangun gedung gereja. Itu juga perlu ya, perlu. Jangan salah paham ya. Membangun gedung gerejanya ini pelanan yang sia-sia, enggak. Tapi hanya konsentrasi membangun gedung gereja saja. Jadi gedung gereja berapa lama bisa bertahan? Berapa lama? Tergantung bahannya. Bambu-bambu, kayu-kayu, berapa lama? 10 tahun? Bisa bertahan 10 tahun. Tapi firman Allah berlaku selalu. Jadi, pengalaman kita yang ajaib, tanda mujizat yang diadakan pun, emosi kita pun sama seperti rumput yang kering, sama seperti bunga yang gugur. Kalau itu, di sini, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Firman berkat? Firman positif? Enggak.
Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Injil ya, Injil. Yaitu firman Allah. Yaitu Injil. Dengan kata yang lain, perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan. Kemudian ayat 23. Ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Di sini kita bisa menyadari manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Jadi roh manusianya huruf apa? Roh. R-nya huruf kecil, bukan besar. Roh Kudus, pada waktu itu Roh Kudusnya R-nya huruf besar. Roh, jiwa, dan tubuh. Jadi orang yang menuntut bahwa manusia terdiri dari 3 unsur. Roh, jiwa, dan tubuh. Kemudian, khususnya dalam Mazmur, ada banyak ungkapkan. Roh, jiwa. Roh plus jiwa. Dengan apa? Dalam bahasa Indonesia. Roh plus jiwa sama dengan apa? Roh plus jiwa. Dalam bahasa Korea, roh, 영, jiwa, 혼, kemudian tubuh, 몸, 영, 혼, 몸. Tapi ada ajaran yang lain. Manusia terdiri dari 2 unsur. Pada waktu itu, roh plus jiwanya 1. Kemudian tubuh. Jadi kita perlu mencari istilah yang cocok. Kata ini mengandung roh dan jiwa. Dalam bahasa Koreanya ada 영혼이야, 영혼. 영혼, 육. 영혼. Lalu secara bahasa Koreanya ini terdiri dari 2 unsurnya roh, jiwa. Tapi dalam bahasa Indonesia ada roh, jiwa. Roh, jiwanya enggak ada. Ya? Roh, jiwanya. Jadi roh, jiwa. Bagaimana diungkapkan? Saya banyak mencari dalam Mazmur. Banyak kali roh, jiwanya diungkapkan sebagai apa? Apa? Nyawa. Atau kadang-kadang jiwa. Jadi saya agak bingung. Nyawa atau jiwa? Jiwanya ini jiwa satu saja. Rohnya belum termasuk. Jadi di dalam gereja 3 macam manusia ya. Manusia duniawi. Manusia duniawi. Enggak. Manusia daging. Kami bikin istilah yang khusus. Kami langsung bikinnya. Karena dalam Alkitab perlu terbagi 3 macamnya. Manusia duniawi. Manusia yang sudah percaya dan sudah dilahirkan kembali tapi masih belum dewasa. Ini apa? Tidak ada istilah yang cocok. Dalam Alkitab bahasa Indonesianya, manusia duniawi ini adalah apa? Non-Kristen. Belum percaya, belum dilahirkan kembali. Kemudian, yang keduanya, manusia yang sudah percaya, sudah dilahirkan kembali, tapi belum dewasa. Itu disebut apa? Manusia duniawi sama. Kemudian, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus dan senantiasa berusaha menuruti keinginan roh. Ini adalah apa? Manusia rohani. Jadi yang keduanya tidak ada istilah. Manusia duniawi. Memakai kata yang sama. Tapi enggak sama artinya. Ini harus dibedakan. Kemudian lagi. Roh, jiwa, tubuh. Roh plus jiwa. Tidak ada kata yang cocok saya kira. Tapi ungkapannya dalam Mazmur nyawa atau jiwa.
Coba tanya kepada dosen. Ade, coba tanya kepada dosen nanti. 자, menurut 1 Tesalonika pasal 5, manusia terdiri dari 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Tapi di tempat yang lain, khususnya dalam Mazmur, manusia yang terdiri dari 2 unsur, yaitu roh plus jiwa. Ini ungkapkan dengan satu kata. Itu apa? Nyawa, roh, jiwanya kurang cocok memang. Karena apa? Rohnya tidak termasuk. Nyawa, manusia terdiri dari nyawa dan tubuh. Karena 2 ajaran tentang manusia. 3 bagian, 2 bagian. Tapi untuk memahami manusia lebih jelas, 3 bagiannya lebih cocok. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Amin. Amin. 자, maksudnya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Waktu Yesus datang ke dunia ini kedua kalinya, semua gerejanya sudah sempurna? Semua orang Kristen sempurna? Bukan. Semua orang percaya disempurnakan. Sebelum Yesus datang, ini hal yang mustahil. Semua gereja ada di dunia ini, tidak ada masalah apapun, tidak bercacat apapun. Sebelum Yesus datang kembali, ini hal yang mustahil. Oke? Jadi, semua orang percaya pun ada masalah, ada kekurangan. Kemudian, semua gereja yang menjadi contoh yang baik pun pasti ada masalah-masalah kecil. Oke? Jadi jangan memandang gerejanya, jangan memandang Kristennya secara sempurna. Menjadi orang Kristen, dia menjadi sempurna? No. Orang-orang Kristen berkumpul maka menjadi gereja. Gereja yang ada di dunia ini sempurna? No. Jadi Paulusnya sudah memahami hal ini dengan baik. Jadi dengan usaha manusia apapun, gereja-gereja yang ada di dunia ini tidak bercacat, ini hal yang mustahil. Oke. Jadi 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Saya membaca 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Jadi Paulus siapa? Mendoakan. Karena sudah tahu. Efesus pasal 5 ayat 27. 자, 에빌골 coba membaca. Efesus pasal 5 ayat 27 membaca bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat 27. Supaya sudah? Supaya 1, 2, 3. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Amin. Berdoa. Kemudian ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Ini artinya apa? Tuhan Allah yang memilih kita setia. Tuhan Allah yang memanggil kita setia.
Tuhan Allah yang membenarkan kita setia. Tuhan Allah pasti akan apa? Memuliakan kita setia. Setia artinya apa? Faithful. Faithful. Sudah berjanji, pasti menggenapi janjinya. Ini setia, faithful. Jadi kata setia, faithful, ini sangat baik. Amin. Saya harap saudara-saudara menjadi setia ya. Mirip kesetiaan Tuhan Allah ya. Jadi berjanji, pasti menggenapi janjinya. Susah menggenapi janjinya, jangan berjanji. Oke. Ini lebih baik tidak berjanji. Secara gampang berjanji, secara gampang melanggar berjanji. Kurang baik. Apalagi di antara negara-negara. Secara internasional sebagai pemimpin politik berjanji. Secara sembarangan membatalkan. Secara sembarangan tidak menggenapi janji. Jadi menurut Roma, manusia adalah apa? Bohong. Tapi Tuhan Allah apa? Setia. Setia. Manusianya adalah apa? Pembohong. Kamu sekalian pembohong, saya juga bersama-sama pembohong di hadapan Tuhan. Okay. Jadi kita sudah belajar ya, Tuhan Allah memilih kita, memanggil kita, membenarkan kita. Kemudian satunya masih sisa, masih belum jadi ya, itu apa? Memuliakan kita. Tapi Alkitabnya memuliakan kita seperti sudah dimuliakan. Oleh karena apa? Tuhan Allah yang setia. Dia berjanji, pasti menggenapi janjinya. Kemudian, Tuhan Allah mempunyai kemampuan yang bisa menggenapi janjinya. Manusianya ingin menggenapi janjinya, tapi kadang-kadang apa? Tidak mempunyai kemampuan, maka tidak bisa menggenapi janjinya. Ya, suatu hari Om yang mengasihi saudara datang. Kemudian tanya, ya kamu umurnya berapa tahun? Ya sekarang 25 tahun. Waktu yang cocok untuk menikah ya. Jadi terus senyum saja. Waktu kamu menikah, saya membelikan furniture yang mewah. Jadi betul-betul menikah ya. Tapi dia ambil apa? Meja belajar yang sederhana. Yang kecil. Dia mau membelikan furniture yang mewah ya. Tapi apa? Tidak ada uang. Jadi dia hanya membeli meja belajar apa? Bekas itu. Bekas. Yang kecil. Kurang mampu. Walaupun mau mengubah janji. Tapi Tuhan Allah mempunyai apa? Kemampuan yang luar biasa. Karena dia adalah pencipta. Yang menciptakan langit dan bumi. Mempunyai kemampuan. Kemudian setia. Maka pasti menggenapi janjinya. Jadi waktu kita membaca perjanjian Tuhan Allah. Pasti perlu apa? Percaya. Secara manusia bisa mencurigai. Apakah perjanjian ini bisa dilakukan? Apakah perjanjian Tuhan Allah ini bisa jadi digenapi? Begitu? Oleh karena apa? Dengan mata manusia, dengan kaca manusia memandang perjanjian Tuhan Allah. Ini kebutuhan manusia. Ini batasan manusia. Amin. Jadi apa? Kodok dalam sumurnya apa? Dengan mata kodok yang hanya tinggal di dalam sumur saja memandang seluruhnya. Oke. Coba tanya kepada kodok yang tinggal di dalam sumur. Ya, kemarin saya naik pesawat untuk pergi ke Jakarta. Kodoknya. Ya, bagaimana ini busin-busin yang besar, boranya bisa melayang? Enggak bisa. Hanya burung saja bisa layang. Berpikir begitu. Jadi perlu
Kalau diberikan kesempatan, perlu melihat banyak hal yang berbeda. Berbeda, kampung yang berbeda, kota yang berbeda, fasilitas yang berbeda, pola pikiran yang berbeda. Jadi kalau bisa melakukan perjalanan ke luar negeri, tempat yang lain, ini sangat-sangat baik. Oke. Jadi saya harap membeli sepeda. Sepeda ya, kemudian setiap hari naik sepeda menguling-menguling. Dulu menguling di mana? Gang dulu ya, gang. Untuk melihat. Pagar berbeda, jalan berbeda, berenda berbeda, atap berbeda. Dengan sepeda ada orang yang mengelilingi seluruh dunia ini. Belum percaya? Di antara pemuda-pemudi yang suka mengelilingi. Dengan sepeda mereka mengelilingi satu negara, kampung, semua. Ada orang yang naik sepeda motor mengelilingi memang lebih gampang. Ada orang yang naik jeep ya, jeep. Kemudian hanya mengelilingi hutan-hutan saja. Ada orang yang mengelilingi dengan jalan kaki. Kalau menonton drama, coba hal itu. Ya, ini orang yang Buddha tapi dia mengelilingi seluruh dunia ini daripada memakai banyak uang untuk hal yang sia-sia. Mengalami, melihat yang baru-baru semua, yang baru-baru saja. Mengelilingi, yaitu pergi ke kampung yang sederhana kemudian. Ya, manusia. Penduduk kampung ini juga manusia. Saya juga manusia. Penduduk kampung ini diciptakan oleh Tuhan Allah. Saya juga diciptakan oleh Tuhan Allah. Tapi mereka hidup dengan cara itu. Saya, pola kehidupan saya berbeda. Sambil melihat perbedaannya apa? Memikirkan. Ini pengalaman yang sangat-sangat baik. Menyadari banyak. Hanya dari Makassar sampai Pamasa. Bolak-balik. Belum pernah pergi ke tempat yang lain. Coba kalau diberikan kesempatan dengan sungguh-sungguh, coba mengalami yang baru. Yang belum pernah mengalami. Yang belum pernah lihat. Oke? Amin. Tuhan Allah yang setia, maka dia sudah berjanji pasti menggenapi janjinya. Dan juga dia mempunyai kemampuan yang luar biasa, maka tetap bisa menggenapi janjinya. Roma pasal 8 ayat 30. Membaca lagi. Roma pasal 8 ayat 30. Dan mereka sudah Roma pasal 8 ayat 30. Dan mereka sudah? 1, 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebenarnya mereka itu juga akan dimuliakannya. Tapi tertulis, juga dimuliakannya. Sama seperti sudah pernah terjadi. Oke. Oleh karena apa? Yakin. Paulus yakin bahwa Tuhan Allah yang setia, maka dia pasti menggenapi janjinya. Jadi Paulusnya percaya bahwa saya sama seperti sudah dimuliakannya. Paulusnya yakin dan percaya bahwa tubuh Paulusnya sudah dimuliakan. Sudah berubah menjadi seperti tubuh malaikat, tubuh Yesus Kristus. Amin. Itu adalah apa? Imannya. Iman itu apa? Iman itu artinya. Iman itu artinya kita percaya
perjanjian Tuhan Allah dengan dunia. Waktu kita percaya perjanjian Tuhan Allah, kita bisa bersukacita. Kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Kemudian apa? Kita hidup kehidupan yang kudus. Amin. Waktu kita percaya perjanjian Tuhan Allah, bagaimana? Bisa mendapat atau itu menimbulkan pekerjaan iman, usaha, kasih, kemudian ketekunan pengharapan. Ketekunan pengharapan itu apa? Waktu yang akan datang, Yesus pasti akan datang kembali. Waktu Yesus datang kembali, seperti sudah berjanji, saya akan dimuliakan, tetap dimuliakan. Tubuhku yang sederhana ini, terhina ini, akan dimuliakan. Sama seperti tubuh-tubuh malaikat, tubuh-tubuh Yesus. Kemudian menyambut Yesus. Dia akan naik ke surga. Kemudian di sana, sambil bersekutuan dengan Yesus, tinggal dengan sukacita selama-lamanya. Coba merenungkan perjanjian firman Allah tentang kehidupan kekal di surga. Kerinduan untuk tinggal di dunia ini memang makin hilang. Jadi di dalam hatinya, kapan saya cepat naik ke surga? Tapi banyak orang rindu tinggal di dunia ini selama-lamanya. Amin. 자, tentang itu membaca lagi. Mazmur pasal 89. Mazmur pasal 89. Ayat 34 sampai 35. 34-35. Tetapi kasih setiaku, sudah? 자, Mazmur pasal 89 ayat 34 sampai 35. Tetapi kasih setiaku, 1, 2, 3. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Amin. Haleluya. 자, maka kami selesai 1 Tesalonika. Kemudian melanjutkan 1 Tesalonika yang kedua. Okay. Setelah selesai Tesalonika yang kedua, kami melanjutkan belajar Tesalonika yang ketiga. Amin. Sekarang rencananya bagaimana belajar Korintus? Korintus ya. Gereja Korintus mempunyai masalah banyak. Jadi melalui masalah gereja Korintus, kami bisa belajar masalah-masalah yang terjadi dalam gereja modern ini. 자, 2 Tesalonika. salam nomor pasal 1 ayat 1 sampai 2 membaca dulu sampai ayat 1 2 saja. Dari Paulus. Membaca bersama-sama ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 아멘. 자, 1 Tesalonika. Temanya penghakiman Tuhan Allah yang adil. Penghakiman Tuhan Allah yang adil.
자, keadilan itu berarti apa? Kita perlu memahami ya. Tuhan Allah bersifat adil. Itu artinya apa? Tuhan Allah percaya. Orang yang setia di hadapan Tuhan Allah. Oke? Kemudian Tuhan Allah menghukum orang yang tidak percaya dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Ini adil ya. Oke? Mengerti? Secara singkatnya apa? Orang jahatnya dihukum. Orang yang baik. Lagi. Orang yang jahat di depan Tuhan Allah dihukum. Orang yang baik di depan Tuhan Allah dikasih upah. Dikasih pujian. Ini adilnya. Amin. Amin. Jadi sebelum kita memahami hukuman Tuhan Allah, kita perlu memahami kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Yesus pasti akan datang lagi. Percaya atau memang ya, mudah-mudahan begini? Bagaimana saudara-saudara pendapatnya? Yesus datang kembali. Secara logis memikirkannya. Waktu Yesus datang kembali, terjadi apa? Terjadi apa? Sudah belajar tentang keselamatan. Kita sudah diselamatkan. Kita sekarang atau sedang diselamatkan. Kemudian kita akan diselamatkan. Kita akan diselamatkan artinya apa? Waktu Yesus datang kembali, keselamatan kita akan menjadi sempurna. Keselamatan kita disempurnakannya. Sudah diselamatkan. Artinya apa? Segala dosa kita sudah diampuni. Sedang diselamatkan. Semakin dibebaskan dari kuasa dosa atau kuasa iblis. Akan diselamatkan. Artinya apa? Akan diselamatkan. Kita dibebaskan dari kuasa dosa secara sempurna. Kita dibebaskan dari kuasa iblis secara sempurna. Amin. Maka apa? Yang pertama, kita akan menikmati hak yang istimewa sebagai anak-anak Tuhan. Menurut Yohanes pasal 1 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan sekarang kami masih belum menikmati kuasa secara sempurna sebagai anak Tuhan. Kadang-kadang bergaul dengan setan. Kemudian apa? Dikalahkan. Oke. Betul? Yaitu apa? Kami menjadi melanggar perintah Tuhan Allah. Kami berbuat dosa. Ini artinya apa? Dikalahkan oleh roh jahat. Tapi posisi kami ada apa? Anak Tuhan Allah ya. Sebagai anak Tuhan Allah dikalahkan oleh iblis. Ini perlu ya dimalukannya. Ini perlu dimalukan. Tapi waktu Yesus datang kembali, orang yang percaya kepada Yesus dan sudah meninggal lebih dahulu dibangkitkan lagi dan menyambut Yesus. Kemudian waktu Yesus datang kembali, orang yang percaya masih hidup. Mereka kemudian apa? Diangkat oleh Tuhan untuk menyambut Yesus. Kemudian orang-orang yang belum percaya dan meninggal masih hidup pun mereka semuanya dibangkitkan lagi untuk dihukum dan
dan masuk ke dalam neraka. Begitu. Jadi, waktu Yesus datang kembali, rencana keselamatan Tuhan Allah yang mutlak selesai. Amin. Amin. Mengerti? Waktu Yesus datang dua kalinya, rencana keselamatan Tuhan Allah yang mutlak untuk orang berdosa selesai secara praktis. Oke? Kemudian, Tuhan Allah merencanakan menyelamatkan semua orang berdosa. Yaitu apa? Rencana keselamatan Tuhan Allah yang mutlak yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Pasti apa? Terjadi. Pasti selesai. Kalau Yesus tidak datang lagi, apakah rencana keselamatan Tuhan Allahnya selesai belum selesai? Tidak bisa selesai. Tapi rencana keselamatan Tuhan Allah ada masalah. Nama Tuhan Allah. Hormat Tuhan Allah. Kami sudah belajar menurut Roma. Yesaya pasal berapa ini? Oke, Yesaya pasal 48 ayat 11. Coba membaca. Yesaya pasal 48 ayat 11. Yesaya pasal 48 ayat 11. Sudah? Aku akan melakukannya. Membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan melakukannya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Kalau Yesus belum datang, maka rencana keselamatan Tuhan Allah belum selesai. Bagaimana? Banyak orang komplain. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, mengapa masih belum selesaikan rencana keselamatan Tuhan Allah untuk orang berdosa? Memang terlalu capek, kekuatannya habis, atau hatinya berubah. Ini artinya apa? Nama Tuhan Allah yang kudus dinajiskan. Pada waktu itu, seorang yang kuat timbul. Dia apa? Menyelesaikan rencana keselamatan untuk orang berdosa. Bagaimana? Siapa ambil kemuliaannya? Orang yang menyelesaikan rencana keselamatan untuk orang berdosa. Jadi tentang Yesus datang kembali, kemudian menyelesaikan rencana keselamatan Tuhan Allah, ini tergantung apa? Tergantung nama Tuhan Allah dan kemuliaan Tuhan Allah. Tidak mau dinajiskan namanya. Tidak mau kasih kemuliaan Tuhan Allah kepada orang yang lain. Kapan nama Tuhan Allah dinajiskan, kemuliaan Tuhan Allahnya diberikan? Pertama kali di mana? Di Taman Eden, waktu Adam makan buah yang dilarang. Pada waktu apa? Nama Tuhan Allah dinajiskan. Kemuliaan Tuhan Allah dikasih kepada siapa? Ular memang. Ya, secara manusia bisa berpikir. Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, rupanya, dan menghembuskan napasnya ke dalam hidungnya. Adam. Dengan cara ini dia diciptakan. Pertama kali
mendengar perkataan-perkataan ular yang manis. Langsung jatuh pencobaan. Langsung menerima perkataan ular. Ini artinya apa? Ular-ular di belakang setan-setannya berkumpul bersama-sama. Kemudian apa? Sambil minum Coca-Cola, berteriak-teriak, saling bersuka cita. Ya Tuhan Allah, ya enggak begitu kuat ya. Satu kali mencoba dengan perkataan-perkataan manis, ya Adam yang diciptakan oleh Tuhan Allah langsung jatuh ya. Langsung mencurigai perjanjian Tuhan Allah ya. Tuhan Allah, mengapa menciptakan manusia dengan cara itu ya? Bagaimana nama Tuhan Allah dinajiskan? Jadi waktu Yesus sebelum mulai pelayanan misi secara umum di padang gurun berpuasa 40 hari. Kemudian mengalahkan siapa? Mengalahkan pencobaan iblis. Ini menunjukkan apa? Memulihkan nama Tuhan Allah yang menjadi najis. Oke, kemudian apa? Secara formal mulai pelayanan misi. Amin. Jadi kita perlu yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus pasti akan datang kembali. Kapan? Pada zaman apa? Di mana? Kami kurang tahu. Tapi pasti akan datang kembali. Kemudian sebelum datang kembali pasti ada apa? Gejala-gejalanya. Maka sekarang kami melihat gejala-gejala yang terjadi. Kemudian bisa berpikir, sudah dekat. Atau semakin dekat kedatangan Yesus kembali. Amin. Amin. Jadi waktu Yesus datang kembali, rencana keselamatan Tuhan Allah untuk orang berdosa selesai. Belum selesai, ini nama Tuhan Allah dinajiskan lagi. Jadi Tuhan Allah pasti selesaikan rencana keselamatan Tuhan Allah untuk orang berdosa. Melalui apa? Kedatangan Yesus kembali. Kalau itu, Yesus datang kembali. Tujuan yang besarnya menyelesaikan rencana keselamatan Tuhan Allah untuk orang berdosa. Secara konkretnya apa? Untuk menghukum ya, untuk menghukum. Yaitu apa? Menghukum orang yang belum percaya. Untuk menyambut orang yang percaya. Ini adalah apa? Keadilan Tuhan Allah. Cara singkatnya apa? Orang yang tidak percaya, orang yang menolak Yesus Kristus sebagai juru selamatnya di hadapan Tuhan Allah dihukum. Orang yang menerima Yesus, orang yang percaya kepada Yesus disambut oleh Tuhan Yesus. Ini adalah sifat Tuhan Allah yang adil. Amin. Jadi dalam 1 Tesalonika Paulus mementingkan Yesus datang kembali. Yesus pasti akan datang kembali. Kemudian Tesalonika yang kedua, dia datang untuk menghukumnya. Orang yang percaya, orang yang tidak percaya. Orang yang menerima Injil dan orang yang menolak Injil. Kalau memberitakan Injil, mengajar Injil, pasti apa? Terjadi apa? Terjadi apa? Terjadi dibedakan. Terbagi dua golongan. Golongan yang menerima Injil. Golongan yang menolak Injil. Golongan yang menerima Injil biasanya apa? Dianiaya oleh orang yang menolak Injil. Orang yang menolak Injil biasanya menganiaya orang yang menerima Injil. Oleh karena apa? Injil mempunyai dua macam fungsi. Injilnya membedakan, memisahkan
golongan yang menerima, golongan yang tidak menerima. Jadi waktu memberitakan Injil, mengajar Injil, tapi semua orangnya suka menerima, itu ada masalah. Memang ini Injil yang lain, yaitu namanya Injil tapi sebenarnya Injil manis. Injil manis. 자, di Melabo mengajar Injil yang murni. Ada orang yang mendengar kemudian keluar. Beberapa menitnya keluar. Saya pernah mendengar. Oleh karena apa? Ini fungsi Injil yang murni. Amin. Jadi walaupun mengajar Injil dengan sungguh-sungguh, ada orang yang menolak, jangan heran, jangan takut, jangan kecewa. Kenapa? Injilnya berfungsi memisahkan. Golongan yang menerima, golongan yang tidak menerima. Amin. Tentang itu, 2 Tesalonikanya berbicara. Kalau itu yang pertama. Paulusnya memberkati dan mengucap syukur. Kepada anggota jemaat gereja Tesalonika, Paulusnya memberkati. Kemudian kepada Tuhan Allah, Paulus mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Amin. Nah, menurut 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1. Coba 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1. Kemudian 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1. 2, coba salam Paulusnya agak berbeda. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1. Saya membaca. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kemudian 2 Tesalonika pasal 1. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Berbeda apa? Tambah apa? Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Tambah ya. Jadi dalam 1 Tesalonika, Paulusnya menulis surat 1 Tesalonika dengan kecintaan ibu. Dengan kecintaan ibu. Seperti apa? Ibu susu yang lemah lembut. Kemudian dalam 2 Tesalonika, Paulus menulis suratnya dengan kasih sayang ayah. Dengan kasih sayang ayah yang menegur keras. Mengerti? Jadi hamba Tuhannya mempunyai dua-duanya. Hamba Tuhannya perlu memiliki kecintaan ibu dan kasih sayang ayah. Amin. Senantiasa sayang, kasihan saja. Bagaimana? Menjadi nakal. Senantiasa meras, pukul-pukul, marah-marah. Dia menjadi yang ketiga menjadi sangat pasif atau menjadi pendiam. Nah, saudara-saudara sekarang mempunyai